Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode yang ketiga dengan judul Purnama Kambang Ayun. Setelah mundur beberapa tapak, Sabalangit kemudian mengangkat kedua tangannya ke udara. Setelah itu dia menarik napas dalam-dalam. Wajahnya menjadi tegang. Rupanya sekarang dia benar-benar telah naik pitam. Melihat hal itu, Ki Ageng Pesanggaran tersenyum. Dan setelah itu, dia menoleh ke arah di mana air terjun itu berada. Aku tidak ingin tempat itu dikotori oleh tangan Sabalangit. Tapi apa yang harus aku lakukan sekarang? Mungkin kemarahan Sabalangit akan semakin liar kalau aku biarkan. Kanikara, jangan coba-coba pergi dari tempatmu. Sekalipun kabut-kabut ini cukup tebal, tetapi aku bisa melihatmu. Jadi jangan coba macam-macam, Kanikara. Sabalangit, aku bukan manusia pengecut yang mau pergi begitu saja. Kehadiranku di sini sebenarnya di samping seperti niatku dulu. Tetapi juga aku ingin menyelamatkan orang aneh itu. Menyelamatkan orang aneh itu? Jangan membuat lelucon yang tidak lucu, Kanikara. Apa maksudmu dengan menyelamatkan orang aneh itu? Inilah yang seperti aku katakan tadi padamu. Orang aneh itu butuh pertolongan dari jeratan usianya yang panjang. Rupanya kejenuhan dan kebosanan mulai menggerogoti hidupnya. Nah, coba kau bayangkan, seandainya hal itu terjadi pada dirimu. Kau jangan samakan aku dengan manusia tolol itu, Kanikara. Hidup ini kan luas. Jadi apa untungnya kalau kita hanya meringkuk setiap hari di tempat itu? Jelas saja dia kecewa dan jenuh. Karena dia hanya meringkuk di tempat yang membosankan. Sudahlah, Kanikara. Lakukanlah apa yang kau inginkan terhadap orang itu. Silakan kau bantu orang itu. Kalau menurutmu dia memang membutuhkan pertolongan. Yang penting bagiku, asal orang aneh itu muncul saja. Nah, setelah itu terserah kau saja, Kanikara. Kalau begitu menyingkirlah beberapa tindak dari tempat itu. Aku ingin melakukan sesuatu. Tetapi sebelum aku menyuruh orang itu keluar, aku akan melihat dengan kekuatan batinku dulu bagaimana keadaan orang aneh itu sekarang. Nah, cepatlah kau menyingkir sedikit. Tanpa rasa curiga apapun, akhirnya Sabalangit mundur beberapa tapak dari tempat itu. Setelah itu, Ki Ageng Pesanggaran pun memejamkan matanya sambil menghadap ke arah air terjun itu. Malam membentang bercampur mega-mega biru.
Rembulan berenang di antara kesunyian bintang-bintang. Sementara gemuruh air terjun di Kambang Ayun itu tak pernah henti-hentinya menunjukkan ketegarannya. Masih tetap terdengar, bahkan suaranya mengalahkan nyanyian serangga malam. Setelah beberapa saat bersemedi memusatkan pikirannya pada kekuatan batinnya, tiba-tiba saja Ki Ageng Pesanggaran tersentak kaget. Dia seakan-akan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Oh, jagat Dewa Batara. Benarkah apa yang aku lihat ini? Kenapa yang kulihat di dalam gua itu Kameswara, anakku? Rasanya aku tidak percaya. Apa sebenarnya yang telah terjadi di dalam gua itu? Kameswara, benarkah kau Kameswara? Tubuh Ki Ageng Pesanggaran tiba-tiba saja gemetaran. Kekuatan batinnya yang ia salurkan melalui semedinya seakan-akan terkoyak oleh kenyataan yang dilihatnya. Sementara itu, Kameswara yang juga dalam keadaan semedi, rupanya kontak batin secara tidak disengaja dengan Ki Ageng Pesanggaran. Wajah Kameswara tiba-tiba saja jadi cerah, karena sekarang dia telah menemukan titik terang dari apa yang telah membelenggunya. Aku menemukan sebuah titik terang. Nampaknya kegelapan yang telah membelengguku hampir dapat aku singkirkan. Dewata, tolonglah aku untuk menyingkirkan kepekatan ini. Aku ingin terbebas dari belenggu yang menyisakan ini. Aku harus bisa. Cahaya terang yang baru saja kulihat tadi harus dapat kurai. Aku tidak mau terkubur di tempat ini hanya karena kegelapan yang sukar kusingkirkan. Kenapa terasa berat sekali untuk kusingkirkan? Kekuatan apa sebenarnya ini? Tubuhku tiba-tiba terasa panas kembali. Kenapa jadi begini? Panas. Tubuhku panas sekali. Tubuh Kameswara tiba-tiba saja bergetar hebat. Posisi duduknya yang semula dalam keadaan tegak, kemudian berubah tertunduk. Wajahnya yang tegang dalam seketika berubah menjadi merah padam. Hingga dalam batas-batas tertentu, rupanya Kameswara tidak dapat menahan hawa panas itu. Kemudian dia pun berteriak sekencang-kencangnya. Ini tiba-tiba saja lenyap. Lalu teriakan siapa tadi? Sepertinya suara teriakan itu terdengar dari balik air terjun itu. Apakah orang aneh itu yang berteriak tadi? Atau Kanigara lah yang melakukan ini semua? Kanigara, apa yang barusan kau lakukan? Dia benar-benar anakku, jagat Dewa Batara. Kenapa bisa jadi begini? Penyalahan kodrat yang selama ini ku tentang dari air suci itu
Kenapa justru anakku yang meminumnya? Oh, Kameswara. Memalukan sekali perbuatanmu. Kanikara! Hentikan semedi kotormu itu. Rupanya kau telah berbuat kotor dengan menjahati orang aneh itu. Aku dengar tadi suara teriakannya. Orang aneh itu sudah tidak ada. Rencana busuk apa lagi yang akan kau lakukan, Kanikara? Sehingga kau berani mengatakan bahwa orang aneh itu sudah tidak ada. Apa kau pikir aku percaya? Tidak, Kanikara. Terserah padamu, Sabalangit. Tetapi apa yang aku katakan ini adalah benar. Kau lihat saja nanti buktinya. Hei, tubuhku tidak terasa panas lagi. Aku sekarang seolah-olah merasa lebih baik dari keadaan tadi. Apakah mataku sekarang sudah dapat melihat? Lebih baik kubuka saja. Aku dapat melihat kembali. Aku berhasil. Sekarang saatnya aku harus keluar dari tempat ini. Aku berhasil. Sambil berteriak-teriak, Kameswara berlari-lari di antara lorong-lorong goa. Setelah beberapa saat dia berlari-lari, sesaat kemudian dia telah sampai di mulut goa. Apakah aku harus menerobos derasnya air terjun ini? Kalau saja orang aneh itu masih ada, mungkin aku akan selamat menerobos air ini. Kenapa tiba-tiba saja aku jadi pengecut begini? Bukankah aku baru saja meminum air suci itu? Ya, masa bodohlah apa jadinya nanti. Aku rasa inilah jalan satu-satunya untuk meninggalkan tempat ini. Ya, daripada aku harus mendekam seumur hidup di sini. Aneh. Tiba-tiba saja tubuhku terasa ringan ketika menerobos air terjun itu. Banyak sekali orang-orang di tempat ini. Apakah mereka semua berniat mencari air suci itu? Kameswara. Ayah, kenapa kau bisa berada di gua itu, Kameswara? Dan apa yang telah kau lakukan di tempat itu? Saya tidak melakukan apa-apa, Ayah. Dan saya bisa berada di tempat itu karena orang aneh itu. Benarkah apa yang kau katakan? Bahwa yang menunjukkan tempat itu adalah orang aneh itu? Sungguh, Ayah. Untuk apa saya bicara dusta? Bagaimana mungkin saya mengetahui tempat itu kalau bukan karena petunjuk orang itu? Ayah tidak percaya kalau kau tidak melakukan apa-apa di tempat itu. Bicara yang jujur, Kameswara. Saya benar-benar tidak melakukan apa-apa, Ayah. Kecuali hanya mendapatkan air suci itu. Tiba-tiba saja wajah Ki Ageng Pesanggaran jadi merah padam mendengar apa yang dikatakan Kameswara. Kekecewaannya semakin bertambah dalam pada anak angkatnya itu. Sementara orang-orang yang berada di situ hanya bisa menarik napas panjang sambil terus menatap Kameswara yang berdiri di hadapan ayahnya.
Jagat Dewa Batara, kenapa hal ini bisa terjadi pada anakku? Padahal selama ini aku berusaha untuk melenyapkan air suci itu sebagai penyalahan kodrat. Oh, Kameswara. Ke barat. Jangan coba-coba bersandiwara di depanku, Kanikara. Apa maksudmu, Sabalangit? Apa maksudku? Sekarang sudah jelas kebusukanmu, Kanikara. Rupanya selama ini kau hanya berpura-pura menentang adanya air suci itu. Padahal di balik itu semua kau mempunyai rencana busuk. Jangan dulu menuduh sembarangan, Sabalangit. Aku tidak menuduhmu. Tetapi kenyataan yang sekarang kulihat tidak dapat kau pungkiri. Aku tidak menyangka Kanikara yang selama ini dihormati sebagai orang yang bersih dari segala kejahatan. Ternyata tidak lebih dari manusia yang culas. Kekotoranmu sekarang sudah terbongkar. Jadi jangan coba-coba membela diri. Lebih baik mengaku saja, Kanikara. Setelah itu, aku bisa berbuat semauku. Saudara-saudara sekalian, lihatlah. Inilah manusia yang menurut saudara-saudara bersih dan suci. Mereka sekarang sedang bersandiwara agar kita semua percaya padanya. Tapi terus terang, aku sama sekali tidak mempercayai manusia culas ini. Terserah dengan saudara-saudara semua. Apakah saudara-saudara pun percaya? Kami percaya. Nah, bagaimana, Kanikara? Kau lihat. Mereka juga sependapat denganku bahwa mereka tidak percaya dengan apa yang dilihat sekarang. Tunggu dulu sebentar. Apakah aku tidak diberi kesempatan untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi terhadap anakku? Aku sendiri tidak tahu bagaimana dia bisa berada di tempat itu. Belum sempat Sabalangit menjawab, tiba-tiba dari atas puncak air terjun, Poja Pradata dan Tranggana melesat turun menapaki batu-batu yang terjal. Dan sebentar kemudian, keduanya sudah berdiri tak jauh dari Ki Ageng Pesanggaran. Oh, bangsat! Sekarang baru terbongkar kebusukanmu, Kanikara. Kau harus bertanggung jawab atas semua ini. Karena kau telah merugikan orang-orang yang telah hadir di tempat ini. Kenapa kalian masih bersikeras menuduhku? Apakah tidak bisa jika aku tanyakan sendiri pada anakku? Kenapa dia bisa berada di gua itu? Dengan begitu, kan nanti akan jelas apakah aku berbuat culas atau tidak. Kami semua tidak perlu penjelasanmu. Kenyataan sudah terbukti. Bagaimana kami semua bisa percaya sekalipun kau menjelaskannya? Karena kami semua tahu yang bisa melakukan hubungan dengan orang aneh itu hanyalah kau. Jadi bagaimana mungkin anakmu bisa berada di tempat itu kalau bukan karena ulahmu sendiri? Sudahlah. Kau tidak perlu mungkir dan menutup-nutupi dirimu bahwa kau merasa tidak bersalah. Baik, Poja Pradata. Aku tidak akan mengelak dengan tuduhanmu. Dan juga tuduhan kalian semua. Tetapi yang jelas,
Aku bukanlah manusia culas seperti yang kalian tuduhkan. Aku Kanekara atau Ki Ageng Pesanggaran adalah orang yang bisa menjaga harga diri dan martabat dari kebaikanku sendiri. Kebaikan macam apa? Hah? Manusia culas tetaplah manusia culas. Lebih baik dari sekarang, tunjukkanlah kekotoranmu, Kanegara, dan tidak perlu bersembunyi dengan topeng kebaikan yang kau tunjukkan. Contohlah aku, atau orang-orang yang tergolong sesat. Mereka tak segan-segan untuk menunjukkan diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang jahat, tidak seperti kau. Sabalangit, bagaimana sekarang? Apa yang akan kita lakukan pada manusia culas ini? Tunggu dulu. Kalian jangan coba-coba mengganggu ayahku. Kalau kalian mau tahu bagaimana aku bisa berada di tempat itu, seharusnya kalian semua jangan menuduh ayahku berbuat macam-macam. Kalau ayahmu tidak berbuat macam-macam, lalu bagaimana mungkin kau bisa berada di tempat itu? Ha? Kenapa harus heran kalau aku bisa berada di tempat itu? Kejadian aneh macam apapun, jika Sang Hyang Agung menghendakinya, maka itu bisa saja terjadi. Bangsat, bangsat. Jangan coba-coba menasehati aku, anak muda. Lebih baik katakan saja, bagaimana kau bisa berada di tempat itu, dan jangan coba-coba berdusta. Baiklah. Aku akan menjelaskannya. Aku bisa berada di tempat itu lantaran orang suci itu yang memberikan petunjuk padaku. Nah, aku rasa sudah jelas, bukan? Keparat, omong kosong. Tidak mungkin orang aneh itu mau berhubungan dengan orang yang tidak dikenalnya. Kau pasti bercerita dusta, anak muda. Dan ini aku rasa memang sudah siasat kau dan ayahmu manusia culas itu. Keparat! Jangan coba-coba menghina ayahku, bocah Pradata. Aku bicara apa adanya. Dan aku sama sekali tidak berdusta. Tapi itu terserahmu. Mau percaya silahkan, tidak percaya pun silahkan. Anak muda, apakah kau sudah mendapatkan air suci itu? Seandainya sudah, apa yang kau inginkan, Kiai? Serahkan padaku. Kau pun menginginkan air suci itu. Tidak kusangka banyak sekali di sini para pendekar dan tokoh-tokoh sesat yang sudah bau tanah masih menginginkan benda itu. Apa sebenarnya untungnya jika air suci itu jatuh pada kalian dan pada kau, Kiai? Sementara usia kalian sudah uzur. Apakah kalian ingin kembali muda atau ingin lebih sakti? Luar biasa sekali. Kurang ajar. Rupanya kau memang sengaja ingin mencari mati, anak muda. Lebih baik serahkan saja air suci itu sebelum kemarahanku tidak dapat dibendung lagi. Rupanya kalian benar-benar mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkan air suci itu. Cukup! Jangan banyak bicara lagi, anak muda. Rupanya kau belum tahu bagaimana kehebatan Sabalangit. Jadi kau Kiai orang yang bernama Sabalangit itu? Tapi sayang, siapapun orang yang kuhadapi, jika ingin berbuat jahat padaku, maka aku tidak akan mundur selangkah pun. Bangsat! Rupanya kau lebih baik memilih mati daripada menyerahkan air suci itu. Nah, anak muda, bersiap-siaplah kau untuk kukirim ke neraka. Kemarahan Sabalangit tak dapat ditahan lagi mendengar jawaban-jawaban Kameswara yang menganggap enteng dirinya. Kemudian dia pun segera mundur selangkah
Namun belum sempat Sabalangit melakukan sesuatu, tiba-tiba Nyai Salindri mencegahnya. Tunggu dulu, Sabalangit. Serahkan pemuda itu padaku. Aku mau tahu sampai sejauh mana kehebatannya. Hup! Nyai Salindri melompat mendekati Kameswara. Rupanya dia telah menerapkan ajian gendam kasmaran yang menyebabkan dirinya berubah menjadi muda. Sambil melangkah dengan genit, Nyai Salindri berdiri di hadapan Kameswara. Kalau kau memang sudah mendapatkan air suci itu, kenapa tidak kau serahkan saja padaku, anak muda? Menyerahkan padamu? Untuk apa, Nyai? Apakah kau pun seperti Kiai Sabalangit? Jangan samakan aku dengan Sabalangit. Sekalipun aku menginginkan benda itu, tetapi aku mempunyai imbalan yang sesuai untuk kau terima. Anak muda, jangan panggil aku Nyai. Namaku Salindri. Aku bersedia menjadi milikmu, asal kau serahkan air suci itu padaku. Kau lihat, apakah aku kurang menggairahkan? Atau barangkali kurang cantik? Kau cukup cantik dan mempesona. Kalau begitu, apa lagi yang kau tunggu? Ayo, serahkan air suci itu. Kemudian kita bisa meninggalkan tempat ini untuk menikmati keindahan yang barangkali belum kau rasakan. Sayang sekali, Nyai. Aku bukanlah manusia yang mudah kau goda. Sekalipun kau telah menerapkan ajian gendam kasmaran agar kau terlihat muda dan cantik. Bagiku, kau tidak lebih dari seorang wanita tua yang menyedihkan. Orang-orang yang berada di situ tersentak kaget, termasuk Ki Ageng Pesanggaran, setelah mendengar kata-kata yang diucapkan Kameswara. Suasana di tempat itu jadi hening sejenak. Mereka semua menarik napas sambil menahan detak jantung yang berpacu. Dengan wajah merah padam karena amarah, Sabalangit melangkah mendekati Kameswara. Sekarang Kameswara tengah berhadapan dengan dua pendekar tua yang menggetarkan. Jadi kau telah meminum air itu, anak muda? Apakah kata-kataku tadi kurang jelas, Kiai Sabalangit? Kata-katamu bukan saja jelas, tetapi cukup menyakitkan telingaku, anak muda. Sungguh malang sekali nasibmu. Karena kau telah meminum air itu, maka aku harus membunuhmu. Membunuhku? Apalagi yang kau inginkan dariku, Kiai? Bukankah kau sudah tahu bahwa air suci itu telah lenyap? Air suci itu tidak lenyap, tetapi air itu sekarang sudah menyatu dengan tubuhmu. Maka dari itu, kau harus mati di tanganku. Dan setelah itu, darahmu akan kuhisap. Nah, dengan demikian, air suci yang sudah bercampur dengan darahmu akan mendekam dalam tubuhku. Oh, mengerikan sekali, Kiai. Tapi sayang, aku bukanlah pengecut yang harus takut dengan gertakanmu. Bagus, kalau kau memang tidak takut dengan gertakanku. Tapi aku tidak main-main. Apapun yang telah aku ucapkan, harus kubuktikan. Tunggu dulu, Sabalangit. Ada baiknya kalau ia menjelaskan bagaimana ia bisa berada di tempat itu. Aku penasaran sekali untuk mengetahuinya. Ini sama saja menahan-nahan amarahku yang sudah tinggi. Tidak. Aku tidak menahan-nahan amarahmu. Aku hanya ingin tahu kalau ini memang bukan perbuatan ayahnya. Nah, ceritakanlah anak muda. Bagaimana kau bisa mendapatkan air suci itu? Ternyata masih ada rasa penasaran yang kau sembunyikan, Nyai Salindri. Baiklah.
Agar kalian semua tidak penasaran, aku akan menceritakannya. Aku bisa berada di gua itu sebenarnya atas kehebatan orang aneh itu. Dan ternyata dia adalah seorang raja. Raja dari masa silam di zaman Mataram. Dia bernama Rakai Walaingpu Kumbayoni. Setelah beberapa saat aku berada di tempat itu, raja itu pun minta dibunuh karena dia bosan hidup. Ya, akhirnya karena aku tidak bisa mengelak dan tidak bisa berbuat apa-apa, raja itu pun aku bunuh. Kalian lihat keris ini. Inilah pusaka yang kupergunakan untuk membunuh Rakai Walaingpu Kumbayoni, Raja Mataram itu. Semua nampak kaget melihat pusaka yang digenggam Kameswara. Pamor yang kelihatan pada keris itu nampak berkilat-kilat di terpa sinar rembulan. Orang-orang semakin terpana melihat hal itu, terutama Nyai Salindri, Sabal Langit, dan juga para pendekar sesat yang mempunyai kemampuan tinggi. Nah, apa yang akan terjadi di tempat itu setelah mereka semua mengetahui bahwa Kameswara telah meminum air suci itu? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, nantikanlah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai